Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa, karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercelah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat-Nya menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintah-Nya. ayat 1. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hafalan dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk kita saat teduh sejenak. Nah adik-adik, biar adik-adik makin semangat lagi, yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Ikutin kayak kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
pikiran kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah membangun kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami ingin ibadah, kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Pimpinlah kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit atau bersedih. Kita berdoa ya dengan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan tiliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan 10. Tapi sebelumnya, kita satu dalam doa dulu ya. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa, memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Anak-Mu akan membaca firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk beribadah dan mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Glenn dan Jeremy, kakak minta bantuannya untuk membaca firman Tuhan hari ini. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi, Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, dikenakannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi, sebagian besar isinya berbicara tentang kekudusan. Adik-adik, ada yang tahu arti kata kudus? Kudus artinya lain daripada yang lain atau terpisah, adik-adik. Jadi, menurut Alkitab, orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak sama lagi dari dunia ini. Adik-adik, Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar, adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu, kalau mau melakukan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan perintah dari Tuhan. Adik-adik, menjadi Musa itu sangat tidak mudah karena Musa melaksanakan setiap perintah Tuhan secara benar, karena Tuhan menyampaikan setiap hal kepada Musa secara tepat dan rinci. Jadi, Musa harus benar-benar mendengarkan dengan baik, karena tugas pengudusan bukanlah hal yang mudah, adik-adik. Dan Musa juga tentunya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Wah, sepertinya tidak mudah ya menjadi Musa. Jika Harun dan anak-anaknya telah ditahbiskan oleh Musa dan menjadi kudus, begitupun dengan kita, adik-adik. Kita telah ditahbiskan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mentahbiskan kita dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jadi, karena kita sudah kudus, maka kita harus menjaga kekudusan yang Tuhan beri. Dengan cara apa, ayo adik-adik? Kita bisa menjaga kekudusan yang Tuhan beri dengan cara pertama, mentaati semua perintah Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa menjaga tubuh kita dari perbuatan dosa. Misalnya, tangan jangan digunakan untuk memukul orang, kaki jangan digunakan untuk menendang orang, atau mulut untuk berkata yang baik. Kita juga bisa berdoa meminta Roh Kudus sebelum kita melakukan aktivitas harian kita, adik-adik. Jadi, jika kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, maka Tuhan akan menjaga kekudusan kita. Kesimpulannya, adik-adik, ayo kita belajar untuk mendengarkan setiap pesan atau perintah dengan cara yang benar. Caranya bagaimana? Ya, jangan dibantah atau memotong pembicaraan orang tua. Ketika melakukan sesuatu, juga harus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik juga harus belajar hidup kudus seperti Musa, dengan cara hidup yang baik, menjauhi larangan Tuhan, dan taat dalam melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik. Sampai di sini ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Pasar Minggu. Terima kasih Kakak Lea yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Semoga bisa menjadi berkat untuk adik-adik ya. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita bersaat teduh.
persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Ya Tuhan Terima Kasih dari Kidung Ceria 329. Sekaligus doa syafaat ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih telah memberkati kami dalam memberikan persembahan ya Bapak. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman semua dalam keadaan apapun dan dimanapun berada. Bagi teman yang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memberi kesembuhan. Bagi teman yang sedih dan berduka, kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan dan sukacita. Bagi teman yang susah, kiranya Tuhan Yesus memberi pertolongan dan jalan keluar, supaya teman-teman semua bisa merasakan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa senantiasa melindungi dan memberkati negeri kami, dari Bapak Presiden dan Wakilnya, Menteri-Menteri, pemerintah pusat, sampai daerah dan seluruh penduduknya. Jauhkanlah virus corona dari negeri kami ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas dengan baik seperti sebelumnya. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan agar boleh memimpin kami sesuai turut dan kehendak-Mu. Dan berkatilah juga orang tua kami, tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang. Berkati kehidupan mereka juga supaya tetap senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Bapak, ini doa syafaat kami ya Bapak. Sekarang kami berdoa dengan doa yang telah Kau ajar, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita angkat pujian Allah adalah kasih dari Kidung Ceria 176. Pakai gaya adik-adik. Sebab
matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal hingga selesai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati kami masing-masing ya Bapa, agar kami dapat sehat selalu dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.